Baik, bersama saya Agung Suryamunar dalam acara Beyond Education Podcast. Dan selamat siang teman-teman semuanya. Kita selalu menemani Anda di channel YouTube Beyond Education Podcast. Dan kita selalu hadir 2 hari sekali dengan video yang terbaru. Videonya seputar parenting, untuk coaching dan motivating. Dan ada juga sekarang yang lagi in atau misalnya lagi sering kita bahas, yaitu adalah terkait tentang masalah Q&A gitu kan. Jadi ada berbagai masalah masuk ke dalam email kita, ke dalam banyak sih ke Gmail ya. Bagaimana nih masalah-masalah itu disampaikan di sana. Terus kita akan bahas, dan jangan lupa kalau misalnya sudah bertanya di email, tolong cek lagi emailnya ya. Karena dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam pasti kita akan cek terus email setiap hari, dan pasti kita akan balas emailnya. Jadi memang sih kalau email ya ini ya harus dibaca dulu gitu kan, jarang kita emailan. Tapi kalau WhatsApp ya bisa langsung per jam pun dicek terus. Tapi kalau email sepertinya harus diingatkan. Jadi kalau misalnya yang sudah meng-email pertanyaan, silakan langsung. Nanti kalau misalnya pertanyaannya sudah dibalas melalui video, saya sertakan linknya di email tersebut ya. Jadi jangan lupa ditonton videonya, dan jangan lupa di subscribe dan berikan kepada semua atau share kepada orang-orang yang dirasa bermanfaat gitu. Kalau misalnya video ini bermanfaat, silahkan di share kepada orang-orang semuanya. Baik, seperti itu ya. Terus ada juga sesi pendidikan. Pendidikan ini memang kita sudah 12 tahun di dunia pendidikan, jadi silahkan ada yang bertanya tentang pendidikan pun kita akan bahas seperti itu ya. Dan kalau misalnya ada yang sulit untuk mengakses YouTube, atau misalnya ada yang sulit untuk menonton YouTube, waktunya sibuk atau di kantor, atau misalnya ibu rumah tangga yang nggak sempat nonton YouTube, silahkan langsung saja. Kita pun tersedia di Radio Online Indonesia, ada di Spotify, ada di Apple Podcast, yang menggunakan iPhone ya biasanya, namanya Apple Podcast juga ada. Terus ada juga Overcast, ada juga Google Podcast dan lain-lain. Silahkan searching Beyond Education, insya Allah kita ada di sana. Langsung muncul Beyond Education yang dimaksud ya, seperti itu. Jadi silakan kalau misalnya ada yang mau hanya mendengar suaranya saja, silakan langsung kunjungi Radio Online Indonesia. Oke, baik, siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Iya nih, sudah menghitung hari nih Pak ya. Wah, menghitung hari apa nih, tahun baru? Tahun baru itu identik dengan biasa perayaan Pak. Perayaan terus banyak. Biasanya sih kalau Agung dulu ya kecil liburan. Tasan gitu. Iya, itu juga saya juga tuh waktu zaman masih kecil. Tapi sekarang sebenarnya tidak akan terjadi sebenarnya kalau sekarang ya. Iya, karena kan wabah COVID ini masih belum jelas gitu ya, kapan endingnya gitu. Makanya juga pemerintah ya sekarang sedang ini juga mensosialisasikan agar kita tuh selalu hati-hati ya, ketika bepergian gitu. Ya makanya dengan keadaan seperti saat ini kita belum aman 100%, ya sudah, rayakan tahun baru di rumah masing-masing. Lebih aman Pak ya? Lebih aman. Bakar-bakar. Oke Pak ya, siang hari ini ada yang bertanya lagi nih Pak. Dari Bu D5 Pak, masuk. Bu D5. Pertanyaannya masuk di hari, sebentar, Bu D5 ini pertanyaan masuk di hari Kamis kemarin ya. Kamis kemarin sekitar tanggal 18 atau 17 gitu. Oke, pertanyaan simpel sih, tapi simpel tapi memang harus perlu definitif atau penjelasan yang lebih mungkin. Terkait cara menjaga fitrah anak agar tetap baik. Oke. Menjaga fitrah anak agar tetap baik. Iya, mungkin fitrah ini masih secara umum ya Pak ya. Masih banyak itu artinya bisa apa gitu. Mungkin kita akan bahas terlebih dahulu mungkin fitrah anak itu seperti apa gitu. Ya, jadi kalau yang saya ketahui ya, bahwa kata fitrah ini ada 2 perspektif gitu. Pertama di kalangan agama, yang kedua di kalangan umum. Nah, kalau di kalangan agama ini, agama sudah menjelaskan gitu
bahwa yang namanya fitrah adalah kita kembali ke asal, kembali di mana kita dilahirkan dalam keadaan yang suci, tidak ada dosa. Nah, biasanya kan kita sering mengucapkan kata-kata fitrah ini ya di bulan-bulan Ramadan gitu. Iya, di Lebaran ya. Di Lebaran. Nah, biasanya kan orang saling mengucapkan gitu kan, kembali ke fitrahnya. Iya. Nah, ini berarti kita kembali seperti awal kita itu dilahirkan. Kita dalam keadaan yang suci. Tetapi kalau dalam perspektif yang umum, kalau ini saya kaitkan dengan ini ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fitrah ini yang dimaksud adalah pembawaan, tabiat, bakat, perilaku kita. Jadi ada dua perspektif yang berbeda, meskipun ya berbedanya ini rada-rada tipis gitu. Nah, tadi Ibu itu menyebutkan bagaimana menjaga fitrah anak agar baik. Iya, cara menjaga fitrah anak agar tetap baik. Ya, jadi ini masih kesimpulan saya ya, apa yang Ibu itu inginkan gitu. Apa yang dimaksud dengan menjaga fitrah anak agar baik adalah perilakunya si anak. Oh iya, lebih ke arah situ sih Pak. Karena kan nggak mungkin kalau saya menjaga kesucian terus. Iya benar. Jadi menjaga bakat juga bingung ya. Jadi lebih ke arah perilaku anak. Bagaimana agar perilaku anak itu menjadi baik dan untuk seterusnya gitu. Nah, jadi di sini saya ingin coba menjelaskan bahwa perilaku anak kita itu ya tergantung dari bagaimana cara orang tuanya memperlakukan mereka. Kalau kita ingin anak kita baik, ya kita harus menjadi orang tua yang baik juga. Kita tidak bisa gitu kan, ingin anak kita memiliki perilaku yang baik, tetapi orang tua tidak pernah mempertontonkan perilaku yang baik itu di depan mereka. Kan akhirnya anak jadi sulit gitu untuk mencontohnya. Seharusnya kan yang namanya anak, ketika mereka ingin kita ajarkan sesuatu hal, ya kita harus ajarkan terlebih dahulu. Gak mungkin gitu anak tiba-tiba tanpa mereka mendapatkan ini didikan dari orang tuanya, mereka tahu dengan sendirinya gitu. Ini yang saya bingung gitu, bagaimana si anak ini dapat mendapatkan keilmuannya tersebut. Iya, masa iya dibisikin sesuatu. Iya. Dibisikin Benar. apa gitu kan, tahu tiba-tiba tahu gitu. Iya. Kita kaget juga Benar. gitu ya. Karena kan anak bisa tahu itu kalau ada yang mengajarkan. Betul. Ya terutama ya orang tuanya gitu. Nah makanya di sini orang tua harus memiliki keinginan gitu untuk mendidik anaknya dengan benar. Jadi kalau kita ingin misalnya anak kita ini perilakunya baik dan untuk seterusnya menjadi anak yang baik, orang tua ya harus menjadi orang nomor satu yang membersamai anak-anaknya, agar orang tua bisa memberikan pengajaran kepada anak-anaknya bagaimana memiliki perilaku yang baik. Nah, tetapi kalau ini tidak dilakukan, para orang tua hanya sekedar ya mohon maaf ya melahirkan anak saja dan menyerahkan seluruh pendidikan anak-anaknya kepada pihak luar, akhirnya sulit gitu keinginan orang tua ini dapat terwujud. Karena kan kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi di luar sana gitu, apa yang anak-anak kita ini akan temui di luar sana. Ya meskipun orang tua ini beranggapan saya sudah menitipkan di tempat yang tepat, apakah kita yakin 100% gitu tempat yang kita anggap paling tepat ini akan mendidik anak-anak kita ini dengan melakukan yang terbaik gitu buat anak-anak kita. Kalau misalnya kita masih ragu akan hal itu, ya baiknya orang tuanya lah yang mau langsung ikut campur dalam pendidikan anak-anaknya. Nah di sini kan saya juga tidak
mengajarkan orang tua agar orang tua memberikan pendidikan di luar kemampuannya orang tua ya. Ya kalau misalnya anak kita memerlukan pendidikan akademis ya sudah, kita berikan guru-guru yang memahami pendidikan akademis itu untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Tetapi kalau di luar akademis yang kita rasa kita masih sanggup, ya terutama pendidikan budi pekerti. Nah di sini orang tua harus mau langsung mengajarkan kepada anak, agar anak juga paham gitu. Oh ternyata pendidikan budi pekerti ini sangat penting ya. Sampai orang tua saya langsung mengajarkan kepada saya. Iya betul. Jadi kalau misalnya ada yang disebut dengan fitrah keimanan gitu kan, fitrah terkait keimanan anak dari kecil itu anak itu imannya seperti apa, itu mau tidak mau orang tua langsung yang mengajarkan. Iya. Makanya kalau pendidikan fitrah itu misalnya apapun yang ada, misalnya fitrah keimanan, ada fitrah juga tentang bakatnya dia gitu kan, itu semuanya orang tua yang mengenal gitu ya. Iya betul. Karena kan di agama juga sudah dibocorkan bahwa anak ini terbentuk akibat orang tuanya. Di sini ada pesan gitu yang orang tua itu harus sadari bahwa tanggung jawab pendidikan anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri.